kasih buat penyertaan perlindungan-Mu kepada kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat karena anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh ada di studio TVRI Nusa Tenggara Barat untuk menyatakan, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Waktu kami pagi hari ini, tolong kami Tuhan, bahkan pemirsa yang mengikuti acara kami pagi hari ini, tolong semua Tuhan, supaya kami semua boleh diberkati ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, mari Tuhan Engkau ambil alih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang manifestasi kemerdekaan Kristen. Ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema ini sebab karena kita bersama tahu bahwa 2 hari ke depan kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, sebab itu hari ini bersama dengan saya di studio Bapak Hasrat Nazara yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi Pak Hasrat, apa kabar? Selamat pagi, kabarnya luar biasa. Wow, ini sebab karena rohnya sudah ini ya dalam kemerdekaan ini ya Bapak ya? Betul sekali Ibu dan pemirsa semua. Wow, dan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemirsa di rumah tentang manifestasi kemerdekaan Kristen pagi hari ini? Kami ingin mendengarkannya bersama. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatan kita bisa bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu, pemirsa, dan kita semua yang bisa bersama-sama bergabung dalam acara ini. Kita tahu bahwa 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita, dan itu menjadi suatu berkat yang besar buat kita semua kepada seluruh bangsa. Jadi kita mengingat itu bahwa kita sudah merdeka. Sebagai orang-orang Kristen, kita melihat lagi bahwa ada kemerdekaan Kristen yang sudah kita peroleh melalui penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti itu Ibu, dan hari ini kita akan belajar di bawah satu tema manifestasi kemerdekaan Kristen. Manifestasi kemerdekaan Kristen. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Ya, Ibu Trifosa akan membantu kita membacakan firman Tuhan ini. Ya, baik Bapak Hasrat. Roma 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin. Terima kasih Ibu Trifosa. Pembacaan kita hari ini begitu luar biasa. Kita melihat di dalam bacaan kita bahwa Tuhan telah memerdekakan kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul 2 macam perhambaan. Dan di dalam penjelasan yang kita lihat di bagian ini disebutkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan.
Dimerdekakan dari apa? Kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18 tadi disebut bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa menjadi hamba-hamba Allah. Dari kuasa kutuk menjadi orang yang sudah bebas dari kutuk. Ini sebuah berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ingat 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Dan di dalam semuanya itu kita juga mengingat bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan itu. Bukankah begitu? Nah, sebagai orang-orang Kristen juga Tuhan menginstruksikan kita supaya kita hidup berbuah. Artinya sama, mengisi kemerdekaan itu dengan cara-cara hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana kita mengisinya? Itulah yang disebut dengan manifestasi kemerdekaan Kristen. Jadi ada manifestnya kalau kita sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus. Nah, kita akan bahas, kita menemukan ada 3 pola kemerdekaan yang bisa kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kemerdekaan sebagai status. Ya, kemerdekaan kita manifestasikan di dalam status kehidupan kita. Apa disebutkan di situ? Di dalam, sekali lagi Ibu Trifosa, di dalam ayat 18 pasal 6 tadi, apa disebutkan di situ? Ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Ibu. Jadi orang-orang percaya sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari ancaman maut. Tuhan mati bagi kita. Tuhan menebus kita. Supaya apa? Supaya kita dilepaskan. Supaya kita ditebus dari perhambaan ikatan dosa itu, dipindah menjadi milik Allah. Dari kepemilikan kuasa kegelapan menjadi milik Tuhan. Dari hamba-hamba dosa menjadi hamba-hamba Allah. Dari status sebagai orang terikat sekarang menjadi orang merdeka. Jadi yang pertama itu adalah kemerdekaan sebagai status. Kita manifestasikan kemerdekaan itu dalam status kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Status kita kini menjadi orang-orang yang sudah merdeka. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan itu bersifat permanen dalam hidup kita. Tidak ada lagi kepahitan. Kuasa dosa tidak mengikat kita lagi. Tidak ada lagi rasa geram. Jadi mulai dari batin, hal-hal yang rohania sampai diekspresikan dalam kehidupan yang kita tampilkan bersama dengan orang-orang lain. Dan orang lain melihat memang orang-orang Kristen itu orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Amin, Ibu. Seperti itu. Itu bagian yang pertama. Saudara-saudara, saya bisa contohkan. Ya, ini status ini. Kalau seorang narapidana, dia menjadi narapidana, statusnya menjadi narapidana setelah diputuskan dia bersalah. Lalu dia diberikan hukuman. Kemudian jika suatu saat dia diberikan grasi oleh presiden, maka apapun kesalahan yang dilakukan, berapapun hukuman yang seharusnya dia terima, kalau dia memang dinyatakan bebas, maka statusnya orang bebas. Dia dipindah dari sebagai status narapidana menjadi orang yang sudah bebas. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kita orang-orang percaya di bawah perhambaan dosa, status dipindah menjadi hamba-hamba Allah. Itu status. Itu yang pertama. Kemerdekaan sebagai status. Yang kedua, kemerdekaan sebagai gaya hidup. Ya. Jadi sebagai status tadi, yang kedua sebagai gaya hidup, Ibu. Ya, kita bisa Ibu Tri minta tolong bacakan di dalam pasal 6 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Terima
Makasih Bu. Bapak Ibu, kita melihat di sini, di dalam ayat yang barusan kita baca. Dahulu kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar. Tetapi sekarang setelah status kita dipindah dari keadaan yang terikat menjadi orang merdeka, dari perhambaan dosa menjadi hamba-hamba Allah, kini kita diinstruksikan untuk hidup sebagai hamba-hamba Allah dengan menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita ini. Jadi seperti itu. Untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan-pekerjaan kebenaran, untuk memperhambakan diri bagi pekerjaan kemuliaan Allah. Itu yang kedua. Jadi luar biasa sekali ayat yang kita baca ini. Dahulu kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Bahkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1-2 disebut mati di dalam dosa. Dan kemudian kita hidup berjalan di dalam perjalanan dosa itu. Jadi kita menghidupi dosa itu. Kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, mulut kita, tangan kita, semua-muanya untuk pekerjaan dosa. Tetapi kini kita hidup mempersembahkan hidup kita. Menarik untuk kita perhatikan. Saya melihat di dalam grammar Yunaninya, itu luar biasa. Karena sesuatu yang sudah dilakukan dan akan berhubungan aktif dengan apa yang dilakukan saat ini. Jadi ketika kita sudah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah, dan saat ini pun kita terus melakukannya. Ini menjadi suatu pekerjaan yang terus kita lakukan. Suatu kegiatan yang terus kita kerjakan. Seperti itu Bu. Lalu itu menjadi gaya hidup kita. Maka kemerdekaan menjadi gaya hidup. Kalau tadi status hidup kita tunjukkan melalui status ekspresi kita. Sekarang gaya hidup. Gaya hidup orang-orang Kristen itu adalah gaya hidup yang sudah merdeka. Gaya hidup yang sudah berada di dalam Kristus. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Allah. Bahkan untuk memuliakan Allah sendiri. Jadi hidup kita ini sepanjang waktu, sepanjang setiap saat itu untuk memuliakan Tuhan semata, untuk menyembah Tuhan semata, untuk beribadah. Jadi anggota-anggota tubuh kita untuk Allah. Saat bekerja, saat kemanapun, saat dimanapun, dalam kondisi apapun, kita tetap beribadah. Di dalam pekerjaan itu ibadah. Di dalam pelayanan itu ibadah. Lebih-lebih dalam kehidupan keluarga kita. Nah itu menjadi sebuah gaya hidup. Ibu kalau boleh minta tolong pasal 7 ayat 4 di situ. Pasal 7 ayat 4 dibacakan buat kita. Roma pasal 7 ayat 4. Ya. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Iya, saya melihat bagian yang terakhir itu. Kita berbuah bagi Allah. Nah ini sebuah gaya hidup jadinya. Jadi kemerdekaan menjadi sebuah gaya hidup. Disebutkan supaya berbuah. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat lain, ada buah roh, ada buah-buah kehidupan rohani. Apa? Banyak sekali hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Seluruh anggota tubuh kita, mulut untuk memuliakan Tuhan. Tangan untuk bekerja, berkarya bagi Tuhan. Di dalam pekerjaan kita bekerja secara maksimal kepada atasan. Tidak peduli ada atasan, ada pimpinan melihat kita atau tidak. Kita bekerja sebaik-baiknya. Itu sebuah ibadah dan itu menjadi kontribusi kita untuk mengisi kemerdekaan tadi. Selain kita mengisi kemerdekaan hidup kita sebagai orang yang berbuat baik, kita juga melakukannya untuk bangsa dan negeri ini. Jadi kita bisa berperan buat bangsa dan negeri ini dengan gaya hidup sebagai orang-orang Kristen yang sudah merdeka. Ini luar biasa sekali. Kalau kita perhatikan ayat ini sangat menolong kita, sangat memberkati kita. Jadi orang-orang yang sudah merdeka itu, orang-orang Kristen itu harus terkenal baik. Betul Bapak Ibu? Harus baik, harus ramah, harus baik dengan orang-orang lain, harus suka menolong. Ya, dengan demikian kita tahu di masa COVID ini banyak orang yang sulit. Nah, disinilah peran kita. Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kedua.
Kemerdekaan sebagai gaya hidup. Dan yang ketiga, kemerdekaan sebagai pertama tadi kemerdekaan sebagai status, yang kedua kemerdekaan sebagai gaya hidup, dan yang ketiga kemerdekaan sebagai motif hidup. Kita tahu kita sudah selamat. Kita tahu kita harus berbuat baik. Kita tahu semuanya itu, maka kita punya motivasi. Motivasi hidup lebih daripada ketika kita belum tahu. Kita tahu status kita tahu harus berbuat apa. Disebutkan di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Di situ akhir dari semuanya itu adalah hidup yang kekal. Kita tahu, kalau kita bekerja saat ini, kalau kita beribadah, kalau kita berbuat baik, kita tahu akhir dari semuanya itu. Firman Tuhan berkata, mengungkap kepada kita, akhir dari semuanya itu adalah kehidupan yang kekal. Ibu bisa bacakan ayat yang ke-22. Ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Kesudahannya adalah hidup yang kekal. Jadi kita tahu seperti di dalam Kolose disebut, apapun pekerjaan kita, jerih payah kita, tidak sia-sia di dalam Tuhan. Karena kita tahu. Nah, ini menjadi motif hidup kita. Kita sudah dimerdekakan, maka kita memiliki motivasi yang lebih, motivasi yang kuat. Apalagi ada Roh Kudus dalam hati kita, itu membuat kita lebih kuat. Kita katakan secara manusia, saya belum kuat. Tetapi Roh Kudus itu membuat kita kuat, sehingga kita punya motif yang lebih. Bapak Ibu yang terkasih, motif ini membuat kita makin kuat. Merasa melakukan kebaikan. Kita merasa seperti dirugikan, namun sesungguhnya kita diuntungkan. Di masa COVID ini, kita akui banyak kesulitan. Bahkan kita sendiri bisa mengalami kesulitan. Tetapi kita tahu kita orang merdeka. Nah, ini motivasi kita. Tidak peduli kesulitan yang begitu mengancam saat ini. COVID-19 memang telah banyak membuat perusahaan rugi. Kehidupan orang-orang yang berjualan rugi, mengalami kesulitan dan banyak macamnya. Tetapi kita tahu endingnya. Nah, ini membuat kita termotivasi secara luar biasa. Saya ini hobi sepak bola juga, Ibu, ya. Jadi saya tahu mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang suka Barcelona. Saya suka Real Madrid. Pernah suatu saat Real Madrid dengan Barcelona, digempur habis-habisan. Nah, itu tahun 2011. Ya. Ketika saya lihat lagi video siaran ulangnya beberapa tahun kemudian, kalau orang belum tahu dia bilang, aduh habis. Kenapa? Barcelona gempur habis-habisan Real Madrid. Tetapi saya tahu, akhirnya siapa yang menang? Madrid. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa televisi, kalau kita tahu saat ini kita sulit, ada hal yang harus kita tahu lagi. Bahwa pada akhirnya kita menang. Pada akhirnya kita menang. Kenapa? Ini janji kebenaran firman tidak mungkin berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup ya dengan baik. Marilah kita mempertunjukkan kemerdekaan itu. Marilah kita memanifestasikannya melalui motif hidup kita. Jadi tidak ada lagi kegalauan dalam hati kita. Kita boleh gagal, tetapi jangan pernah berhenti berjuang. Amin, Ibu. Kita boleh dianggap belum sukses, tetapi perjalanan belum selesai. Pada akhirnya kita menang. Kita boleh sulit, tetapi perjuangan jangan pernah menyerah. Amin, Ibu. Terima kasih ya untuk kita. Jadi kira-kira itu 3 bagian penting itu yang dapat kita manifestasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Terima kasih seperti itu, Ibu. Wow, luar biasa Pak Hasrat. Wow, sepertinya kita merdeka, Indonesia merdeka, kita juga sebagai orang percaya, kita telah dimerdekakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan hal yang paling saya senang di poin terakhir tadi bahwa ya dalam situasi proses hidup, masalah kehidupan mungkin dengan keluarga, mungkin suami dan istri, mungkin keadaan ekonomi, bahkan mungkin yang sekarang yang kita alami di Indonesia, di seluruh dunia juga ya, bahkan tentang COVID-19 ya Pak ya. Betul. Tapi
Satu hal yang kita tahu bahwa waktu kita tahu bahwa kita ini orang merdeka, terutama waktu kita merdeka di dalam Allah melalui Yesus Kristus, pada akhirnya kita adalah seorang pemenang. Betul sekali. Saya senang sekali Pak akhirnya, dan poinnya saya senang dengan poin yang ketiga, hidup kemerdekaan sebagai motivasi. Ya, jadi waktu kita ingat bahwa kita ini sudah hidup di dalam Tuhan, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalah itu hal kecil ya Pak ya. Betul Ya. sekali. Ya, saya ingat satu firman Tuhan bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Betul. Bahkan di dalam firman Tuhan bahwa Allah yang bertata di dalam kerajaannya dan tumpuan kakinya ada di muka bumi ini. Artinya masalah itu udah hal kecil ya Pak ya. Waktu kita menyadari bahwa kita sudah merdeka di dalam Betul Kristus. sekali. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak Hasrat, saya senang juga dengan poin yang pertama tadi. Di situ Pak di awal tadi Bapak katakan begini, kemerdekaan yang sejati yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri kemerdekaan yang sejati itu seperti apa Pak? Baik, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang mencakup keseluruhan. Yang pertama-tama secara esensi adalah hal-hal yang rohania. Jadi merdeka itu pertama-tama merdeka di dalam hal-hal rohania, seperti di dalam Yohanes pasal 8 Tuhan Yesus mengatakan dimerdekakan dari dosa. Jadi Tuhan Yesus memerdekakan kita dari kuasa dosa, dan itu semua nanti akan berbuah melalui manifestasi kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti itu Bu. Jadi bagian yang paling utama itu adalah merdeka dari keterikatan dosa itu, ancaman maut itu, sehingga kita tidak lagi berada di bawah ancaman maut dan keterikatan dosa. Seperti itu Ibu. Wah, terima kasih Pak. Berarti kita ya bersyukur ya kita menjadi orang percaya ya. Karena yang semulanya sejak nenek moyang kita jatuh dalam dosa, otomatisnya kita berdosa ya Pak ya. Tapi kemudian setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dimerdekakan. Ya. Jadi wow, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang merdeka nih ya. Saya karena saya semangat sekali, tidak sabar lagi untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ya. Dan saya juga pagi hari ini saya juga menyadari bahwa wow, ternyata saya juga orang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingat Pak, di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Betul sekali. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Nah, kemerdekaan yang kita bahas tadi adalah kemerdekaan di mana anugerah Allah dicurahkan sepenuh-penuhnya bagi kita. Nah, oleh karena itu dibutuhkan komitmen dari kita. Ada yang disebut dalam teologi ya, yaitu kerjasama ilahi. Kerjasama ilahi itu di mana kita berkomitmen untuk menyerahkan hidup kita. Dan hal itu membuat kita makin mengerti kebenaran itu. Dan kemudian secara bertahap kebenaran itu membuat kita semakin merdeka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Baik Pak Hasrat. Nah, wow, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Ya, pemirsa, saya sebenarnya masih pengen berbincang-bincang dengan Pak Hasrat, tetapi karena ya waktu, jadi kita harus berpisah di sini. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kembali bahwa manifestasi kemerdekaan Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus menyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi Pak Hasrat sudah katakan bahwa kemerdekaan sebagai status hidup kita, kemerdekaan sebagai gaya hidup, bahkan kemerdekaan sebagai motivasi hidup. Nah, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa membawa kita terus semangat merdeka di dalam Yesus Kristus, dan biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempermuliakan nama Tuhan, sehingga waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mendapati kita berkenan di hadapannya. Nah, untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, saya minta dengan hormat kesediaan Bapak Hasrat untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu pemirsa, mari kita berdoa bersama-sama, kita serahkan hidup kita. Ya Bapa Surgawi yang kami puji, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada pagi hari ini kami telah belajar, kami mengetahui bahwa kami sungguh-sungguh merdeka dan kami berkewajiban memanifestasikan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami sehingga benar-benar manifestasi kemerdekaan itu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami, Ibu Trifosa, semua kru yang ada di tempat ini. Berkati juga terlebih-lebih pemirsa televisi dimanapun berada. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih.